Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Izah. Hari ini tanggal 23 April, hari Sabtu. Dan ini hari kedua aku haid. Dan hari pertama aku nggak puasa. So, lumayan mati gaya sebetulnya ya Ramadan gini mau ngapain. Tapi tadi barusan aku lihat postingan yang di-share Kak Hesti di Instagram dan menemukan ternyata lagi ada 7 days reading challenge yang dimulai hari ini. Yang ngadain itu 30 day of lunch, podcast yang aku juga suka dengerin. Sebetulnya mereka tiap hari kayak ada tantangan untuk nge-upload ada template dari mereka untuk nge-upload via IG stories gitu, tapi sepertinya aku juga akan share di sini prom-promnya dan jawaban aku di YouTube ini gitu. Untuk bukunya aku milih baca Bilik Milih Cinta Muhammad. Ini bukunya dari penulis sirah favorit aku, Dr. Nizar Abazah. Aku suka banget sama gaya menulisnya beliau, jadi aku yakin aku juga bakal suka sama buku ini. Jadi buku ini akan mengulas apa yang dilakukan Rasulullah sehari-hari di rumah, bagaimana beliau berinteraksi dengan semua istrinya yang memiliki watak dan perilaku yang berbeda-beda, terus gimana sih beliau itu menghadapi sikap-sikap spontan dari mereka, bagaimana beliau makan, tidur, bercandanya, terus apa sih obrolan Rasulullah tuh ketika di rumah, ketika bareng istrinya, ketika bareng pelayannya, ketika bareng sahabat, ketika bareng anak-anaknya gitu. Gimana sih hubungan beliau dengan anak-anak, dengan kerabatnya, dengan tetangganya gitu kan. Kalau kita ngomongin rumah pasti bertetangga. Terus ketika rumah tangganya dilanda masalah, beliau menyelesaikannya seperti apa dan bagaimana beliau ibadah di rumah selama ini dan bagaimana kehidupannya saat malam gitu kan. Dan karena ini hari pertama, tantangan hari ini adalah read one page and tell us what you feel. Jadi aku akan mulai baca dari sekarang. So, ternyata aku kebablasan sampai baca satu chapter. Jadi aku sudah menyelesaikan chapter pertama, yaitu di rumah Abu Thalib. Aku ngebayangin kalau misal ada seorang anak seusia Rasulullah saat itu, terus ketika dia lahir ayahnya sudah meninggal, kemudian gak berapa lama ibunya juga menyusul meninggal. Hidupnya itu dia ngikut kakeknya, terus kakeknya meninggal juga dan akhirnya ikut pamannya. Apa ya? Aduh, kasihan banget gitu, kayak beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya di masa anak-anak itu berperan penting gitu dalam hidupnya. Tapi ternyata beliau nggak menjadikan itu suatu alasan untuk kemudian nyari gara-gara. Enggak, tapi beliau malah beliau tuh sempat mikirin gimana ya caranya aku bisa bantu pamanku, bisa bantu nggak cuman numpang melulu gitu di rumahnya. Bahkan beliau maksa untuk diajak ikut berdagang. Itu yang aku baru tahu juga sih, aku kira ya diajak gitu, tapi beliau memohon sedemikian rupa supaya diizinkan ikut dengan kafilah dagang itu. Itu yang wow. Aku kesulitan sih kalau misal disuruh mendeskripsikan perasaan, tapi mungkin aku merasa sedih, tapi juga kasihan, tapi juga kagum dengan bagaimana cara beliau mensikapi sesuatu yang di luar kontrolnya itu. Sekarang tanggal 25 April dan seharusnya sudah masuk hari ketiga di challenge-nya, tapi aku skip hari kedua kemarin karena sedang dalam perjalanan. Jadi sepertinya aku akan
ngerapel aja tantangan di hari kedua dan hari ketiga sekaligus di hari ini. So, without further ado, let's just start it. Aku sudah menyelesaikan tantangan membaca untuk hari kedua dan ketiga sekaligus di hari ini. Yang harusnya aku baca 15 halaman, aku malah bablas. Tadi tuh aku pertama baca di halaman 66, terus sekarang aku sampai 159. Yang langsung terngiang di kepala aku gitu ya ketika membaca lagunya Intim kalau nggak salah nama grupnya itu nasyid sih, judulnya Siti Khadijah. Ini dulu sering aku dengerin sama teman-teman ketika di asrama, apalagi teman kita ada yang namanya Khadijah gitu kan, jadi kayak lucu aja buat ngeceng-cengin gitu. Meskipun beliau menikah dengan beberapa perempuan setelah Khadijah meninggal gitu ya, itu nggak membuat beliau tuh lupa dengan jasa-jasa Khadijah yang luar biasa gitu ya, dimana Khadijah itu adalah perempuan pertama yang mengimani Rasulullah. Kemudian beliau yang menyerahkan seluruh hartanya, mempersembahkan hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah, dan Rasulullah juga dikaruniai keturunan dari Khadijah gitu. Menurut aku itu sesuatu yang luar biasa gitu ya, apalagi kalau kita tahu bagaimana kehidupan Khadijah sebelum menikah sama Rasulullah gitu. Dia itu putri dari keluarga yang terpandang, terus ya biasa dihormati, terus tiba-tiba ketika sudah menikah dengan Muhammad dan Muhammad itu kemudian jadi Rasul, ternyata beliau jadi objek bulian satu kota gitu. Menurut aku itu luar biasa banget sih, kayak perubahan yang drastis, tapi beliau tetap support Rasulullah gimana pun kondisinya, dan tetap tangguh, tetap menenangkan dan menemani beliau melalui masa-masa yang sulit itu. Terus untuk tantangan di hari ketiga, sebetulnya sulit ya menyimpulkan chapter ini hanya dengan satu kata, tapi mungkin empati. Aku merasa Rasulullah itu punya rasa empati yang tinggi, punya kemampuan berempati yang baik gitu, sehingga beliau bisa menempatkan diri, bisa memperlakukan orang lain itu beda-beda banget, tapi beda-bedanya itu maksudnya disesuaikan dengan bagaimana tipikal orang yang sedang diajak berbicara atau sedang berinteraksi dengan beliau gitu. Kayak Rasulullah itu tahu aja cara berkomunikasi terbaik dengan mereka, karena Rasulullah ngerti mereka tuh orangnya gimana, kebutuhannya seperti apa, dan harus di-approach dengan cara apa. Menurut aku itu sesuatu yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa yang juga memudahkan Rasulullah dalam berdakwah gitu ya, karena beliau punya kayak pemahaman yang baik gitu terhadap setiap orang yang beliau temui. Hey, it's day 4. Aku nyampe bab 7 dan 8. Ada beberapa bagian yang jadi favorit aku, bagian-bagian yang mengesankan gitu ya bagiku. Yang pertama adalah ketika satu persatu putra-putra Nabi itu meninggal. Dan sebagaimana semua orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, Rasulullah juga menangis, bahkan sampai sahabat itu terheran-heran gitu. Para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf itu berusaha menghibur beliau,
Dan beliau paham akan hal itu, sehingga beliau bilang, bukan rasa berkabung yang kularang, tetapi meraung-raung gitu. Part lain yang juga aku suka banget adalah ketika menceritakan tentang putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Yang kita tahu bagaimana Fatimah itu hidup sederhana bersama Ali. Bahkan dia minta diberi pembantu atau budak untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi sama Rasulullah ditolak karena Rasulullah itu nggak pengen Fatimah hidup di atas taraf rata-rata orang lain gitu. Beliau ingin Fatimah itu menjalani kehidupan hari-harinya biasa aja sebagaimana manusia pada umumnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, Rasulullah itu kan pemimpin pemerintahan juga ya, kayak Fatimah tuh ya anak raja lah istilahnya, tapi beliau sama sekali nggak diperlakukan istimewa karena statusnya sebagai anak Rasulullah gitu. Terus ini ada satu part yang dia menceritakan bagaimana Rasulullah itu ketika berpapasan dengan seorang anak perempuan yang sedang berlari mengajar prajurit untuk menyampaikan sesuatu, beliau memberikan tumpangan kepada si anak kecil itu. Kemudian ketika anak kecil itu turun, Rasulullah baru notice bahwa oh ternyata anak ini lagi haid pertama gitu. Dan bukannya marah atau sambat atau ngeluh atau menggerutu, beliau malah ya sudah mengajarkan anak perempuan itu untuk bagaimana sih caranya membersihkan darah haid itu tadi. Aku tuh selalu seneng ya ketika nonton drama Korea terus ada part dimana misalnya si cowok di drama itu kayak bantu beliin pembalut untuk pemeran ceweknya, terus kayak considerate ketika mereka lagi disminore gitu. Dan ternyata ada juga kisah Rasulullah yang considerate terhadap perempuan yang lagi haid. Menurut aku itu itu so sweet banget sih. Itu part favoritku, selalu jadi part favoritku. Makasih Pak. Yeay, aku habis kelas. Sekarang aku udah sampai di halaman 221. Terakhir aku baca chapter tentang bagaimana Rasulullah ketika bersama kerabat dan tamunya di rumah. Cuman aku nggak notice sih tamunya yang mana sebetulnya. Apakah kerabat yang bertamu itu dikatakan tamu? Kayaknya sih gitu ya. Nah, menariknya meskipun nggak semua dari mereka itu memeluk Islam, Rasulullah tuh tetap memperlakukan mereka dengan hormat. Bahkan ditulis di sini ketika perang Badar, pamannya yang bernama Abbas saat itu belum menjadi muslim gitu ya. Kayak beliau mau wanti-wanti supaya pasukan muslim itu nggak menyerang beliau di perang Badar. Karena ketika mereka di Mekah pun pamannya ini juga nggak menunjukkan permusuhan terhadap dakwah Islam gitu. Dan Rasulullah juga menganggap pamannya itu cuman berperang untuk melindungi kaumnya saja, tidak ada niatan untuk menyerang umat Islam. Jadi kalau misal mood aku digambarkan dengan emoji atau gif, mungkin emoji yang lope-lope. Karena benar-benar baik banget. Hari ini aku ada kelas back to back dari jam 7 sampai jam 4 sore. We'll see apakah bisa nyelipin buat baca di antara jadwal itu. Ternyata kelas yang jam 7 digeser ke jam 4 sore. Jadi semakin panjang hari ini. Tapi lumayan, at least ada tambahan waktu kosong di pagi hari sekitar 3 jam sebelum masuk kelas berikutnya. So, aku belum selesai ya bacanya. Ini hari ke-6 kalau nggak salah. Dan aku nyampe di halaman 243 dari 329 halaman. Kalau misal ditanya, apakah buku ini aku rekomendasikan untuk teman-teman baca? Jawabannya yes,
totally, absolutely yes. Ini very recommended. Sangat aku rekomendasikan buat teman-teman baca, terutama yang pengen kenalan sama Rasulullah secara lebih personal gitu, karena buku ini tuh dia kan khusus menyoroti tentang bagaimana akhlak Rasulullah ketika dia bersama dengan orang-orang terdekatnya. Ini kehidupan beliau yang sangat-sangat personal, tapi aku rasa ini sangat penting juga untuk kita, karena Rasulullah kan pernah bilang ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Baik ini kayak apa? Karena Rasulullah itu teladan kita, ya tentu kita harus cari tahu dong Rasulullah dulu seperti apa memperlakukan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dan buku ini memberi gambaran yang sangat terasa dekat gitu dengan kita. Pun kalau kalian sudah pernah baca Meeting Muhammad dan Stories from the Desert, itu kalian akan notice bahwa gaya bahasanya Dr. Nizar Abazah ketika menulis buku itu sangat indah ya, kayak sangat mudah diikuti, ngalir banget, kayak baca novel gitu rasanya, saking serunya gitu maksudnya. Jadi kalau kalian cocok sama dua buku yang tadi aku sebut, aku pastikan kalian akan cocok dengan buku ini juga. Walaupun memang kalau kita lihat dari covernya tidak terlihat semenarik Meeting Muhammad dan Stories from the Desert ya. But ini isinya sangat recommended. Aku pernah menghadiahkan ini untuk temanku yang lagi dalam persiapan nikah gitu, dan dia suka banget sama bukunya karena itu tadi, dia membahas detail-detail yang mungkin kita jarang dengar, detail-detail yang bikin kita makin sayang gitu sama Rasulullah, makin kagum, makin sayang, makin pengen niru beliau. So yes, it's totally recommended. Aku nggak tahu aku udah bilang berapa kali, tapi ini kalau misal nanti aku kasih bintang pun kayaknya aku bakal kasih bintang 5 deh untuk buku ini. Jadi anggaplah ini parcel saya tidak jadi ngasih assignment ya, dan saya potong ini kuliahnya tidak sampai jam 6:30 ya. Ini hadiah lebaran bagi teman-teman. Ini insya Allah tidak gratifikasi karena tidak ada moneternya ya, tidak ada nominalnya. Ya itu saja dari saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat berbuka, ya selamat semuanya lah, selamat berbahagia, dan teman-teman yang tidak lebaran ya selamat liburan ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Selamat berbuka. Sama-sama. Eid Mubarak ya. Ya, mohon maaf Ya, lahir batin. Hampir kelar baca bukunya, tinggal dikit lagi. Wow. Setelah sepekan membaca buku ini intens, aku jadi relate gitu kenapa sahabat-sahabat tuh sedih banget ketika Rasulullah meninggal, karena he is really too good to be true. Makanya ketika Rasulullah meninggal banyak yang nggak percaya, karena kayak wow,
Oh, aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi yang pasti kalau kamu pernah kenal orang sebaik itu, terus orang itu meninggal, itu rasanya kayak nggak percaya, kayak disadarkan bahwa oh iya, dia juga manusia gitu. Wow, aku bingung sih harus ngomong apa, tapi speechless. Aku yang baca doang aja speechless, gimana para sahabat yang beneran kenal langsung, pernah ketemu langsung, berinteraksi sehari-hari sama beliau, wah pasti damage-nya lebih kerasa. 7 hari ini benar-benar jadi pengalaman yang menyenangkan buatku. Aku jadi punya waktu untuk baca buku. Ternyata ada juga yang lebih seru dari itu, yaitu ketika tiap harinya aku harus menjawab pertanyaan-pertanyaan challenge dari 30 Day of Lunch. Padahal aku kira tadinya baca satu buku ini dengan waktu yang singkat itu jadi akan mengurangi insight yang bisa aku serap, tapi ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan challenge itu memancing aku untuk memeras otak, mikirin insight apa yang bisa dibagiin, refleksi apa yang bisa dibagiin dari yang dibaca hari ini. Jadi itu sangat menantang dan menyenangkan ternyata, karena aku alhamdulillah bisa menyelesaikan challenge ini. So itu tadi reading vlog pertama yang aku buat di channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton sampai sini, mantengin storyku di Instagram setiap hari, dan kalian bisa komen di bawah ada nggak buku lain yang kalian pengen aku bikinin reading vlog kayak gini, karena ternyata seru juga bisa sharing ke kalian gimana pengalaman membacaku. Dan kalau kalian udah pernah baca buku ini, please komen juga menurut kalian buku ini kayak gimana. Yang pasti aku makin tertarik baca buku-buku Dr. Nizar Abazah yang lain. Aku udah ngejip pengen baca buku yang Ketika Nabi di Kota, kalau nggak salah judulnya. Kalau kalian suka dengan video ini, please give a big thumb up. Dan aku update YouTube tuh weekly, setiap Sabtu atau Minggu. Jadi kalau kalian ingin melihat lebih banyak video-video di mana aku bercerita tentang pengalaman membacaku, tentang review-review buku yang udah aku baca, kalian bisa subscribe juga biar nggak ketinggalan. So that's it, that's all. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.